Sigit Haryanto. Pada beliau, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Irhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Rescuer Kantor SAR Bandung. Oke, pada pagi hari ini kebetulan saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi cedera alat gerak, dan teman-teman di sini kita sharing kembali, refresh kembali nanti untuk ada kekurangan dan kelebihan, mohon teman-teman bisa koreksi ya. Baik, langsung masuk ke materi ya, teman-teman. Di sini introduction sudah ya, kita lewati saja, sudah kenal. Baik, masuk ke judul. Di sini ada cedera alat gerak. Sebelum saya sampaikan materi, di sini ada beberapa sasaran. Yang pertama, menjelaskan perbedaan patah tulang terbuka dan tertutup. Nanti masih bedanya faktor terbuka dan tertutup. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa yang dimaksud dengan dislokasi, sprain, dan strain. Yang poin ketiga, menjelaskan dua alasan imobilisasi korban patah tulang, sprain atau strain. Yang keempat, mendemonstrasikan perawatan patah tulang, sprain pada alat gerak. Ya, untuk poin keempat nanti saya peragakan demonstrasi untuk teman-teman nanti bisa mencermati. Oke, apa itu sistem gerak? Masuk ke sistem gerak ya. Jadi di dalam tubuh kita terdiri dari rangka, otot, dan sendi ya, 3 komponen ini. Kemudian di sini untuk fungsi rangka tersendiri ada beberapa ya. Yang pertama ini memberikan bentuk tubuh ya. Contoh kalau kita tidak ada tulangnya, tidak ada rangkanya, mungkin kayak lintah ya, kayak gitu ya, gunyur-gunyur, tidak ada strukturnya. Kemudian untuk pergerakan tubuh ya, jadi ada fungsi tulang atau rangka itu memungkinkan kita untuk bergerak. Yang ketiga ada melindungi organ-organ penting, contohnya tulang rusuk ini ya, dia melindungi bagian torak ya, dada itu terdiri dari misalnya ada paru-paru, ada jantung. Dan yang terakhir ini membentuk sel darah merah. Biasanya ini di tulang belakang ya. Nah, kemudian yang kedua ada sendi ya. Sendi ini merupakan tempat bertemunya dua atau lebih tulang ya, jadi titik pertemuan dari tulang ya. Dan untuk sendinya itu bermacam-macam ya, tergantung dari tulang apa yang menempel. Kemudian tersusun oleh dua atau lebih tulang yang bertemu. Ya, masuk ke bagian tendon dan ligamen. Ini terdapat gambar unitas bawah ya. Ini ada antara tulang femur dan tibia. Tulang paha, tulang betis. Ini adalah tulang patella ya, dengkul ya. Ada
yang namanya ligamen dan tendon. Apa sih itu ligamen? Kemarin sempat disinggung sama Bu Isna ya, antara tendon, ligamen, strain, dan dislokasi ya. Di sini mungkin kalau kurang jelasnya bisa diperhatikan di sini ada gambar penampakan atau pemaparan. Yang di sini terlihat ligamen itu berupa jaringan ya, jaringan fibrosa. Itu menghubungkan antara bone to bone, jadi menghubungkan antara tulang dan tulang. Kemudian kalau ini tendon, yaitu jaringan fibrosa juga, yaitu menghubungkan muscle to bone, otot dan tulang. Ya memungkinkan, jadi memberikan ini ya yang nanti memungkinkan untuk pergerakan ya terhadap tulang. Bisa dilihat, kemudian lanjut ya. Terus gangguan-gangguan pada tulang dan sendi, antaranya di sini ada fraktur ya, fraktur setelah medis ya, kalau secara umum bisa dikatakan bisa patah, retakan, gitu ya. Di sini ada tanda dan gejala, antara lain ini untuk tandanya bisa dilihat dari bengkak itu sendiri karena perdarahan di jaringan ya. Kemudian bisa terlihat tulang keluar atau menusuk jaringan kulit ya. Kemudian ada perubahan bentuk, bisa bengkak di sekitar luka, kemudian bisa bengkok di mana tidak ada join. Maksudnya bengkok tapi tidak ada pertemuan sendi ya. Misal antara sendi siku dan sendi pergelangan tangan, nah di situ kan ada tulang lengan ya. Nah, itu ada bengkok atau perubahan bentuk. Dan itu bisa dilihat dengan inspeksi atau palpasi ya, dengan sentuh ya. Kemudian tampak perubahan warna. Awalnya merah karena perdarahan dalam, bisa pucat atau biru, dan dingin karena kurang darah atau oksigen. Nah, kalau hubungannya dengan kurang darah dan oksigen ini nanti bisa menuju kepada shock ya. Dan nanti ada bisa terapkan juga perawatan shock. Kemudian tanpa memar, nyeri, bengkak, berubah bentuk, mati rasa atau lumpuh, kemudian nyeri tekan ya, nyeri tekan. Apabila kita tekan dia pasti akan bereaksi ya. Kemudian gemertak, bunyi gemertak ini cenderung terjadi di tulang pinggul ya, crepitus. Kemudian ujung tulang keluar. Selanjutnya adalah join terkunci atau persendian. Nah, di sini ada tadi apa bedanya fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Yang pertama kita pelajari ini fraktur terbuka. Apa sih fraktur terbuka itu? Fraktur yang merupakan di mana hubungan fragmen fraktur dengan dunia luar. Baik fraktur tersebut yang menembus dari dalam hingga permukaan kulit, jaringan kulit. Di permukaan yang mengalami penetrasi suatu objek yang tajam dari luar hingga di dalam. Ya, jadi ada bagian dari tulang itu tersendiri keluar dari jaringan kulit ya. Itu fraktur terbuka. Kemudian untuk fraktur tertutup itu sendiri fraktur di mana tulang patah tetapi tidak ada tusukan atau luka terbuka di kulit. Jadi fraktur ini tidak menembus sampai ke keluar ya, keluar dari jaringan kulit. Nah, kemudian di sini ada dislokasi ya, dislokasi atau biasa orang itu terkilir ya. Ya ini merupakan keluarnya salah satu tulang dari sendinya ya. Ini bisa diteramati dengan tanda dan gejala sebagai berikut. Antara lain ini adanya perubahan
bentuk bisa dilihat nanti secara kasat mata adanya perubahan bentuk. Kemudian ada bengkak di sekitar sendi. Kemudian nyeri tekan dan kaku atau perasaan tertekan di daerah sendi. Yang terakhir ada gangguan gerak pada sendi yang cedera. Nah, kembali ke ligamen dan tendon ini ya. Penjelasan lengkapnya untuk ligamen adalah jaringan ikat tuburosa yang menghubungkan tulang ke tulang lainnya. Kalau tendon menghubungkan otot ke tulang untuk berfungsinya tubuh ya. Nah, kemudian cedera yang dialami pada ligamen atau tendon ini ya. Yang pertama sprain. Sprain ini adalah gangguan pada daerah persendian, yaitu adanya tarikan bahkan bisa mengakibatkan robek ya pada jaringan ligamennya itu. Kemudian kalau strain itu tarikan bahkan robekan pada tendon ya atau jaringan otot itu ya. Ya, untuk penanganannya seperti apa? Di sini kita lakukan pembidaian atau splinting ya. Definisi dari pembidaian tersendiri merupakan penggunaan alat untuk stabilisasi atau imobilisasi ya, nyeri, bengkak atau perubahan bentuk pada bagian tubuh. Tujuannya apa? Untuk mencegah pergerakan sendi atau bagian tulang yang patah, kemudian mengurangi rasa sakit, kemudian meminimalkan kerusakan jaringan lunak, mencegah patah tertutup menjadi terbuka. Nah, ini tujuan salah satunya mencegah ya, jangan sampai fraktur tertutup kalau tidak kita tangani dengan tepat nanti bisa menyebabkan fraktur terbuka ya. Yang selanjutnya meminimalkan kehilangan darah atau shock. Nah, itu berarti ada penanganan perdarahan ya, kita lakukan penanganan perdarahan dahulu, baru kita lakukan pembidaian atau splinting. Nah, lanjutan ini ya. Komplikasi berat terkait dengan nyeri, pembengkakan, perubahan bentuk pada ekstremitas yang dapat dicegah atau dikurangi dengan cara pembidaian. Bisa tampak terlihat pada gambar, di sini ada bagian tulang paha ya, fraktur tertutup ya. Itu terjadi adanya perdarahan dalam ya. Itu pasti adanya nyeri tekan, baik tekan maupun nyeri yang dirasakan oleh korban. Di situ juga tampak ada pembengkakan, bisa juga memar ya. Nah, kemudian faktor ini bisa menyebabkan berkurangnya aliran darah ya kepada suatu organ tertentu ya, sehingga menyebabkan kurangnya perfusi darah ke bagian tubuh yang jauh ya, yang ada frakturnya tersebut ya. Jadi bisa menyebabkan nanti bisa perubahan bentuk, bisa perubahan warna ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis peralatan untuk membidai atau splinting. Antara lain di sini ada bidai keras ya. Kemudian ada bidai traksi. Bidai traksi ini cenderung untuk di rumah sakit ya. Di situ ada peralatan yang kompleks, peralatan mekanik ya. Tarikan-tarikan cenderung untuk menangani ekstremitas bagian bawah, terutama sepertiga ekstremitas bagian bawah ya. Kemudian ada secara gendongan, sling dan SWOT ya. Tampak pada gambar yang terakhir ini ya, digendong, sling dan SWOT. Kemudian bidai improvisasi ini kalau kita sebagai seorang MFR ya, kita cenderung menggunakan peralatan yang sudah tersedia ya.
kalau di lapangan kita misal tidak berpakaian dinas, kemudian terjadi kecelakaan, melihat kecelakaan, karena belum ada petugas medis ataupun orang yang bisa melakukan pertolongan, kita sebagai seorang MFR bisa melakukan proses menggunakan media-media yang ada di sekitar ya. Bisa menggunakan buku, bisa menggunakan kayu, menggunakan papan, lidi, dan lain sebagainya. Kemudian ada ketentuan-ketentuan umum untuk melakukan pembidaian. Yang pertama, sedapat mungkin selalu berkomunikasi kepada korban ya, apa yang akan dilakukan kepada korban. Yang kedua, rawat luka dan pendarahan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan pembidaian, kita rawat luka dulu ya. Ada luka gores, luka terbuka, luka sayat, kita lakukan rawat dulu. Kita dressing dulu, kita korban, kemudian kita lakukan pembidaian. Yang ketiga, jangan lupa expose ya, expose bagian yang akan dibidai. Jangan lupa nanti dibuka perhiasan, ada perhiasan atau jam tangan, itu diamankan terlebih dahulu. Kemudian periksa nadi, gerakan, dan sensorik. Jadi selalu periksa PMS ya, sebelum melakukan pembidaian, lakukan pengecekan PMS. Kemudian setelah pembidaian, jangan lupa dilakukan PMS juga. Yang kelima di sini, jangan berupaya merubah posisi bagian yang cedera. Ya, upayakan membidai dalam posisi ketika ditemukan. Baik, apabila menemukan korban ya, korban dalam fraktur dengan posisi tertentu, upayakan jangan merubah posisi tersebut. Kita lakukan pembidaian sesuai dengan kondisi yang ditemukan ya. Kita upayakan seperti itu. Yang keenam, bila bagian tubuh terlalu berubah bentuk atau peredaran darah pada distal berubah, luruskan dengan traksi atau tarikan lembut. Nah, ini ada kecualinya ya. Apabila faktor tersebut itu mempengaruhi peredaran darah pada organ distal. Distal itu yang jauh dari bagian tubuh ya. Bisa menyebabkan perubahan. Perubahan tersebut yang tadi saya jelaskan bisa berubah warna, adanya pembengkakan. Nah itu bisa kita boleh ya, boleh melakukan traksi atau tarikan lembut. Namun apabila nyeri atau crepitus memburuk hentikan. Nah ini kalau crepitus cenderung pada tulang pinggul. Yang ketujuh, jangan coba mengembalikan tulang patah terbuka ke posisinya. Bila saat diluruskan tulang kembali ke posisinya, buat catatan. Ya baik, ini nomor 7 ini jangan sampai kita kembalikan ya tulang yang tadinya terbuka terlihat, kita masukkan kembali ke dalam, itu tidak perlu dilakukan ya. Kita cukup hanya merawatnya ya, merawat luka yang terbuka tersebut, baru nanti kita lakukan pembidaian ya. Kalau dibutuhkan diluruskan, kita harus membuat catatan ya, catatan dan nanti disampaikan kepada petugas medis. Yang kedelapan, kita lapisi bidai dengan bahan yang lunak ya. Itu terutama apabila ini ya di bagian ketiak atau di bagian selangkangan itu yang kita berikan padding ya. Yang kesembilan, nah, jangan lupa bagian yang kosong antara tubuh dengan bidai berikan ini ya sumpalan ya, berupa dari bisa dari mitela ya atau dari perban
rasa kita bisa memasukkan atau selipkan ya pada rongga-rongga yang kosong. Kemudian 10, apabila sendi yang cedera, imobilisasi sendi dengan melakukan pembidian di antara dua tulang. Jadi ini adalah prinsip ya, kalau ada sendi yang terjadi cedera atau fraktur, kita pembidian harus melewati dua tulang. Sebaliknya, apabila tulang yang cedera, kita bidai bagian dua sendi, jadi melewati dua sendi ya. Yang terakhir, jangan melakukan pembidian yang berlebihan. Nah, ini ada perawatan pra rumah sakit patah tulang, dislokasi atau sprain ya. Yang pertama kita lakukan penilaian awal ya. Biasa prosedurnya kita lakukan penilaian awal, kita tentukan pesan umumnya, kemudian kita tentukan nadi, nafas, kita monitoring terus tanda vital ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan fisik ini dilakukan boleh setelah kita lakukan penanganan terhadap keadaan yang mengancam nyawa korban terlebih dahulu ya. Misalnya perdarahan yang berhubungan dengan shock, terlebih dahulu, baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian cek PMS, stabilkan cedera, kemudian ekspos daerah sekitar luka, kemudian merawat luka terbuka, kemudian siapkan material untuk pembidian, dan itu pembidian. Yang terakhir kita lakukan periksa kembali PMS-nya. Oke, baik, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ini untuk dislokasi atau spread bisa dilakukan dengan cara rest kemarin ya, rest mengistirahatkan yang cedera, kemudian ice kita berikan es ya, kemudian compression dengan mengompresi. Yang kompresi sendiri berarti dengan melakukan pembidian ya. Kemudian bisa gunakan elevate ya, meninggikan. Oke, lanjut. Ini ada tambahan prinsip pembidian menurut AGD 119 ya. Ini untuk bahan dari bidai merupakan bahan yang tidak mudah patah dan tidak lentur ya. Kemudian untuk pembidian pada tulang prinsipnya melewati dua sendi. Kemudian pembidian pada sendi prinsipnya melewati dua tulang. Terakhir pembidian apabila terdapat luka, tangani dulu lukanya. Baik. Sama ya sebelumnya ya. Nah, di sini ada gambaran ya untuk pembidian ekstremitas atas. Di sini ada fraktur pada bahu dan clavicula. Untuk tanda dan gejalanya, untuk fraktur pada bahu ini tampak turun ya, berubah bentuk atau tidak simetris antara kanan dan kiri, tidak simetris untuk posisi baunya. Ini ada nyeri ya. Nah, kemudian untuk pembidian ekstremitas bagian lengan atas ya, atau bahu. Nah, ini tampak diberikan bidai keras, kemudian diberikan bidai gendongan dan SWOT ya. Nah, untuk bagian siku ini, pada bagian siku ini untuk pembidian dilakukan sesuai dengan kondisi temukan. Kalau posisi sikunya seperti gambar, dia sudah menekuk atau tidak lurus ya, lakukan bidai seperti awal menemukan ya. Jadi melewati dua tulang. Dan posisinya tidak perlu diluruskan ya. Tanda dan gejalanya rata-rata hampir sama ya. Nyeri, bengkak, dan perubahan bentuk. Kemudian lengan bawah dan tangan. Tombol plus untuk menambahkan kegiatan penelitian dan publikasi lain jika lebih dari satu. Bisa dilihat ya,
Ya, dari walaupun kewajiban dengan budaya tiga. tas melewati Sikit. Tiga itu Ya. sudah presentasi Ya. secara by system. yang Hitungan digendong saya dan di SWOT. bagus, Nomor lebih 2 bagus, ini lebih dengan bagus. Tapi yang kurang dari tiga. alatan seadanya ya, improvisasi, Daplik tambah akan selimut. komunikasinya untuk mengangkut. Bagaimana kalau dengan fraktur di tangan dan jari? Itu bisa dilakukan pembedaan dengan jari yang sehat ya, untuk membedainya ya. Kita lakukan pembedaan di jari yang sehat. Kemudian untuk pembedaan ekstremitas bawah, ini cedera pelvik atau panggul, tanda dan gejalanya nyeri, tidak dapat mengangkat tungkai saat berbaring atau terlentang. Kemudian cedera pangkal paha atau pinggul, tanda dan gejala nyeri, bengkak, kaku, tidak dapat menggerakkan tungkai. Mungkin tungkai terputar atau keluar atau ke dalam ya. Tungkainya bisa posisinya itu bisa ke dalam, bisa keluar, bisa tampak. Selanjutnya ini cedera tulang paha atau femur. Ada gejala sama, ada bagian tubuh jadi pendek ya. Jadi tanpa ada kakinya itu kayak panjang pendeknya nggak sama ya. Nah, ini untuk pembedaan cedera lutut, dia dilakukan pembedaan sesuai dengan kondisi ditemukan ya. Tidak perlu diluruskan, dia bidai seperti pada gambar ya, dia bagian lutut atau bagian patelanya, prinsipnya dia melewati antara dua tulang. Selesai. Ada pertanyaan? Silakan yang mengajukan pertanyaan, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya berupa snack. Silakan teman-teman yang mau menambahkan, mau bertanya, boleh. Ada yang mau koreksi? Silahkan Izin Mas, kepada ingin bertanya. siap Bang Dedi. Lanjut. Izin Mas bertanya. Untuk penanganan fraktur panggul atau pangkal paha, Mas, jika kita menggunakan bidai keras atau improvisasi yang panjang dari bidai tersebut tidak memenuhi atau menutupi dari keseluruhan yang akan dibidai, itu bagaimana, Mas? Seperti Oke, itu baik. aja, Mas. Pertanyaannya, apabila ada faktor atau cedera pada panggul yang improvisasi, bidainya itu tidak mencukupi. Jadi kita kembali ke prinsip ya, Pak Dedi. Kita kembali ke prinsip ya. Jadi prinsip dari awal, kalau cederanya bagian sendi, kita harus lewati dua tulang. Kalau faktor itu bagian tulang, kita lewati dua sendi. Tujuannya apa Pak Dedi? Tujuannya ini untuk imobilisasi ya, atau meminimalisir pergerakan ya. Jadi diusahakan walaupun kita improvisasi, kita harus cari sesuai dengan prinsip gitu Pak Dedi ya. Apalagi kalau kita sudah mempunyai basic seorang MFR Pak Dedi ya. Begitu Pak Dedi. Diupayakan dicari terlebih dahulu Pak Dedi. Siap, berarti pengupayaan untuk pencarian yang seukuran Mas ya? Iya betul. Harus lebih, nggak boleh kurang jadi Pak Dedi ya. Nah, berarti kalau misalnya untuk disambung tidak bisa Mas ya? Kalau sudah berupaya dan tidak sanggup, saya kira sih kalau di lapangan banyak sih Pak Dedi. Itu kan improvisasi ya, kita bukan dari pabrikan ya. Bisa dari kayu juga Pak Dedi. Siap, siap. Terima kasih Mas. Gunakan pintu juga apa-apa itu. Oke, baik. Begitu Pak Dedi, bisa diterima atau ada yang bisa menambahkan?
Siap, bisa Mas. Terima kasih banyak atas jawabannya. Silakan yang akan bertanya kembali atau menambahkan atau koreksi, silakan. Baik, apa cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya lanjut dengan contoh demonstrasi ya. Tidak semua saya peragakan, hanya mungkin satu ya demonstrasi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kembali. Begitu. Halo, Assalamualaikum, Mas Sigi. Salam. Dengan Rafiq ini. Pak Rafiq, silakan Siap. Pak Rafiq, tampilkan mukanya Pak Rafiq dan kelihatan ganteng. Enggak usah dah. Kalau ganteng saya mah. Izin, dari tadi kan saya ingin bertanya, ini dari tadi kan bicara masalah apa pembidayaan ya, otomatis Pak Rafiq, pembidayaan. untuk volumenya bisa dinaikkan lagi Pak Rafiq. Jadi lupa saya bertanya ini. Kalau di foto-foto kayak gini mah lupa saya. Tahu sendiri kan saya kan orangnya pelupa. Alasan Saya Bang. mau tanya. Mana aja Pak Apa Rafiq yang ini. saya mau tanyakan kan udah lupa ini apa ya? Tadi saya tuh. Ini kan bicara masalah ini Pak, masalah patah tulang. Otomatis kan tadi sudah jelaskan pembedaian patah kaki, pembedaannya seperti itu. Tadi sudah jelaskan. Nah, yang ini saya tanyakan di sini, Mas Igi. Hidung juga kan punya ini nih, punya apa? Punya tulang itu. Seandainya kita itu patah tulang tuh apa yang kita harus lakukan, bidai juga atau gimana gitu. Seperti itu Pak Sigi, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Rafiq, jangan ditutup dulu. Pertanyaannya gimana Pak Rafiq? Tadi kan udah dijelasin, sudah terang-terangan tadi tuh udah saya paham juga masalah pembidaian ya, pembidaian kaki harus kayak gini, tangan harus kayak gini. Sedangkan ini yang ini saya tanyakan, hidung kan ada tulangnya itu, ya. Kira-kira seperti apa cara bidainya itu? Ini kan ngomong masalah tulang nih. Oh, nah seumpamanya kalau kita atau saya lah atau Mas Sigis lah patah tulang, seperti apa cara penanganannya? Bidai juga atau enggak seperti itu? Atau ada bahan yang lain? Baik Pak Rafiq ya, saya akan coba jawab untuk pembedaian. Mungkin bagian yang kecil ya, walaupun di tulang hidung Pak Rafiq ya. Siap. Tulang hidung ini ya saya sendiri juga punya tulang hidung Pak ya, walaupun pesek ini Pak. Siap. Ya. Jadi untuk pembedaian tidak perlu menggunakan ini Pak Rafiq ya, tidak perlu menggunakan bidai keras atau bidai traksi atau improvisasi yang istilahnya pakai bahan yang keras ya. Kita cukup stabilkan saja Pak. Tujuan dari pembedaian itu stabilkan Pak Rafiq, untuk menstabilkan, untuk mencegah imobilisasi atau pergerakan tulang ya. Kalau patah di hidung, kira-kira kalau goyang-goyang gini, kira-kira akan ini nggak Pak Rafiq? Akan mengikuti goyang-goyang nggak Pak Rafiq? Ya mungkin cukup dengan diberikan ini aja Pak Rafiq ya, dressing ya, dressing atau perban ya, dressing perban untuk stabilisasi aja Pak Rafiq. Baru nanti segera evakuasi ke rumah sakit. Begitu Pak Rafiq? Atau mungkin ada yang bisa menambahkan? Silakan. Mungkin ada dari rekan-rekan itu saya belum ini, walaupun inilah mungkin ada yang ya lebih bagus lagi lah, bukannya nggak bagus masih gitu, mungkin ada yang ini tambahan-tambahan dari rekan-rekan seperti apa. Halo. Oke baik Pak Rafiq, cukup. Siap, terima kasih Mas Sigi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, bisa diterima ya. Siap. Oke, saya lanjutkan dengan demonstrasi ya. Ini ada
Oke, baik. Saya akan presentasikan untuk shifting untuk korban. Untuk demonstrasi kali ini dia cedera pada ekstremitas atas bagian kanan, ya, bagian lengannya. Bagian di sini. Terus apa tindakan yang akan kita lakukan sebelum melakukan pemberian? Pertama kita lakukan apa yang penting? Selalu APD ya. APD kita harus selalu ya, dipenuhi terlebih dahulu, baru nanti kita menjangkau korban. Setelah menjangkau korban, kita lakukan penilaian awal ya. Jangan lupa ya penilaian area sebelumnya. Kemudian kita penilaian awal, ini kita cek kesadaran dulu ya. Korban sadar ya, bisa diajak komunikasi ya. Kita tanyakan terlebih dahulu. Pak, apa Bapak alami atau Bapak rasakan? Nyeri. Yang mana Pak? Yang sakit Pak? Kanan ya? Yang kanan. Ini bagian kanan, bagian kanan. Kita bisa izin dulu ya. Kita cek ya. Kita lakukan cek terlebih dahulu, nanti akan tampak yaitu dari menyata dekat dengan seksi, apakah ada perubahan bentuk, apakah ada berdarah, nanti kita lihat. Sehingga sebelum melakukan pembedaan, jangan lupa di expose ya, bukan izin expose dulu. Kalau ada aksesoris, ini misalnya ada gelang, terlebih dahulu ya. Kita copot dulu, ada pergelangan tangan, ada perhiasan, ada tulang, copot, baru kita nanti kemudian jangan lupa dicek dulu ya, BMS-nya ya. Ini ada nadi radial ya. Kita cek ada nadi atau tidaknya. Nadi teraba, kemudian coba gerakan jadinya ya. Kemudian kita sentuhan ya, Pak, bisa merasakan. Kalau misalnya korban tidak rasakan, kita selalu mencatat ya tindakan apa yang kita lakukan. Kemudian kalau sini sudah tahu dia fraktur, baik fraktur terbuka maupun tertutup. Jangan lupa kalau fraktur dia terbuka ada luka, kita lakukan penanganan terlebih dahulu ya untuk lukanya. Kita tutup dengan dressing yang kita korban. Nah, kemudian prinsipnya kita menemukan jangan merubah posisi korban saat ditemukan ya, saat fraktur itu ya. Jadi kita upayakan jangan merubah ya, jangan merubah posisi frakturnya. Jadi biarkan dirawat sesuai dengan keadaan ditemukan. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita mempersiapkan bidai ya, perawatan bidai. Kita tentukan dia menggunakan bidai keras atau bidai improvisasi. Berikutnya kita lakukan pengukuran bidai. Di sini ada bidai keras ya, bidai keras, bidai lurus. Nah, kita lakukan pengukuran di
tangan atau lengan yang sehat, ya. Lengan yang sehat, kita pengukuran. Jangan lupa untuk prinsipnya, kalau bagian tulang yang cedera atau fracture, kita lakukan pembedaian harus melewati 2 sendi. Di sini ada sendi siku dan sendi pergelangan tangan. Kita lakukan pengukuran. Itu apa ya? Kita selalu komunikasi ya. Pengukuran. Kita cari bidang yang tepat dan sesuai ya. Segi dia terlalu panjang ya. Kita sesuaikan. Kalau saya menemukan buah juga yang panjangnya berbeda. Kita siapkan jendela ya untuk pengikatannya. Kita bantu komunikasikan ya gerakan kita agar korban terus nyaman ya kita berkomunikasi ya. Saya bantu pegang ya, bisa ya? Bisa. Oke. Kita bisa buat kompromi. Baik, kemudian setelah pasang bidai dan atau pengikatan ya. Pengikatan pun kita masukkan dengan cara melalui celah-celah rongga ya. Geser. Oke, di sini kita lakukan pengikatan dari volume yang besar ya. Kita selalu komunikasinya ya. Ya, kemudian untuk pengikatan berikutnya ini jangan di tempat cederanya Pak ya. Kita dari pengikatan jangan di pas bagian cedera. Kalau kita rasa sudah cukup, kita tidak merasa banyak. Ya, tapi kalau mereka sudah diberikan kita akan lebih rasa nyaman ya. Jadi jangan lupa untuk channel ini dirapikan ya. Oke. Kalau sudah terpasang, jangan lupa nanti kalau ada celah-celah, kita berikan cepat ini ya, sisa-sisa celah ya. Kemudian
Jangan lupa nanti kita cek TMS kembali ya. Kita pastikan nadinya teraba. Pada saat itu kita keluar pembedaan nadinya malah hilang ya, ada ya. Kemudian kita cek motoriknya tetap kita kita bisa berikan juga nanti gendongan ya. Kalau ancol kan lebih cepat nanti jadinya. Terus yang dari Opala ada berapa ya? Atau mungkin dari Opalanya, misalnya dari Opalanya ada 2 atau 3 orang, nanti masing-masing bisa dibagi juga untuk membantu memandu bikin kotak dari masing-masing. Seperti itu Pak Lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tony. Tadi juga saya mau menyampaikan itu. Jadi izin, terima kasih Bu Tony. Untuk pembagian tugas emang belum naik. Bisa kita tambahkan dengan SWOT ya. Ya, untuk kita selama sebagai salah satu cara ya untuk melakukan pembuktian dosis ini. Ya, gimana keras, Oke, baik. Barusan demonstrasi untuk pembedaan secara pembedaan bagian ekstremitas atas ya, menggunakan bidai keras kombinasi dengan gendongan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang menambahkan, silakan. Terima kasih Op. Selamat pagi. Baik teman-teman, silakan yang akan bertanya atau menambahkan atau koreksi, silakan. Ya, Bang Eko, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Pak Sigit. Pagi Pak Eko. Ini mau menanyakan sedikit tentang apa yang tadi sudah dipraktekkan, ada demonstrasi pembidaian di lengan bawah ya. Lengan bawah dengan metode bidai dan dikombinasi sling dan SWOT ya. Untuk
SWOT-nya itu setahu saya pengikatannya kan di bawah lengan yang tadi tidak terluka atau tidak cedera. Tadi posisinya kan di atas lengan, jadi posisinya itu di bawah ketiak setahu saya. Tapi tadi dipraktekkan di atas lengan, ini posisinya di atas lengan. Jadi saya informasinya apakah atau yang mana yang dipakai, apakah yang di bawah lengan itu, di bawah ketiak posisinya, atau di atas lengan atas yang sehat. Karena kalau menurut saya itu akan mengganggu pergerakan tangan yang sehat. Itu satu. Terus posisinya apakah tidak terlalu atas saat menggantungnya tadi, saat selingnya. Karena dengan posisi terlalu atas seperti itu dikhawatirkan dengan beban gravitasi dari lengan korban yang cedera akan bergeser. Secara tidak sadar dia akan merosot turun. Itu saja, Pak Sigit. Baik, Pak Eko, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik ya, tadi untuk demonstrasi. Oke, tadi yang pernah Pak Eko, untuk posisi gendongannya ya, gendongannya dia terlalu tinggi ya. Baik, kebetulan memang saya cukupin Pak Eko ya, cukupin dari panjang metelannya, tidak saya sambung. Jadi maksimal dari metela saya ini aja ya, tidak saya sambung. Jadi saya komunikasikan juga ke korban bagaimana nyamannya ya, posisi nyamannya. Yang penting kita selalu komunikasi Pak Eko ya. Maka baiknya kalau mau lurusin atau sejajar di bagian posisi lurus seperti ini juga nggak masalah. Itu tergantung dari posisi kenyamanan korban ya. Kemudian tadi yang untuk bagian SWOT-nya ya, tadi saya posisi pengikatan di luar ya, dari tangan yang sehat. Begitu Pak Eko ya. Ya, ini posisi seperti ini Pak Eko ya. Ya, ini kalau memang dari sisi pergerakan ya, mobilisasi dari tangan yang sehat, kemudian tangan sebelah kiri, mungkin kalau posisinya di luar, memang pasti mengurangi pergerakan Pak Eko ya. Langkah baiknya kalau posisinya memang dimasukkan ke bagian ketiak bagian dalam dua-duanya ya. Begitu mungkin koreksi dari tambahan dari Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Oke, berikutnya. Yuk, terima kasih Pak Eko. Ya, yang lain barangkali izin senior. Barangkali ada yang mau disampaikan, izin Pak Kasiof. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau apa? Terima kasih. Lanjut sesuai program. Ya, Oke, baik. Kalau tidak ada Pak Kasiof dan teman-teman, silakan aja sebelum meninggalkan nanti silakan diisi absen ya, sama sebelumnya bisa dibuka dulu semua videonya agar nanti bisa di screenshot untuk bukti eviden ya. Pak Irwan. Mohon untuk videonya dibuka biar tampak semuanya. Ya, tadi simbol-simbolnya sudah ya. Ya, Bang Teguh sudah memahami tadi simbol-simbolnya Bang Teguh. Di screenshot. Sudah. Halo. Sudah ya, Bapak Ibu yang lainnya juga sudah ya, Pak izin. Oke, kalau sudah, kalau berkenan, kita coba dulu dari dua judul itu kita
Izin Pak Kasyop cukup, sudah di foto dan di print screen. Apakah menunggu yang lain juga dibuka? Udah ada suara ya, udah ada unmute. Oh iya, iya. Oh punya gua. Aduh. Ini apa? Keluar. Sudah semuanya kan? Dalam punya saya ini keluar dari sini. Yang tadi sih sudah, cuman punya saya keluar jadi belum bisa ini lagi Bang. Di situ aja. Oke, yang lain silakan dibuka untuk videonya, akan diambil capture. Oke, persiapan capture semuanya. 1, 2, 3. Oke, ini udah semua. Rapid, pakai dulu. Siap, selamat siang. Selamat siang Bang. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup, saya akhiri. Saya mengucapkan Udah absen ini. terima kasih atas partisipasinya. Semoga pada kesempatan refreshing Siapa? materi pada Sebentar. pagi hari ini, ilmu yang disampaikan dapat diterima dan mudah-mudahan dapat mendapatkan manfaat. Kemudian ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ilham. Izin Bang bisa saya di situ. Mohon izin, senior rekan-rekan bisa diakses. Berdiri di room, chat, silakan. Yang sudah di Smart Group. Sekali lagi terima kasih atas hadirannya di ini. Kita ilmu yang diperolehkan. Terima kasih. Serius amat ya. Bisa aja kali bisa. Tulisan terbaik. Dia